Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama di channel YouTube kami di Barokah Kandang Entok. Dan kali ini kita akan mengulas ya, kita akan membahas tentang cara bagaimana pembersihan kolam. Ya, tips ini akan dikasih tahu ya oleh Pak Kentung yang pernah menjadi TKI di Malaysia. Oh, juga dia pernah di Jepang ya. Bapak Kentung ini sebenarnya ahli dalam membudidaya peternakan ya. Dia juga pernah ke Jepang juga. Peternakan pada waktu itu peternakan ikan. Dan dia lebih memilih sekarang membuka budidaya peternakan entok ya sekarang. Dan kali ini dia akan memberitahu cara bagaimana membersihkan kolam di kandang entok. Pak Kentung sebenarnya dia ini orang yang sangat resik ya dalam memelihara atau membersihkan area-area yang ada di kandang-kandang entok. Saya sudah belajar dari Pak Kentung, dia memberitahu bahwa entok itu sebenarnya penting untuk diberikan kolam air ya. Karena kolam air juga itu untuk menghilangkan rasa stresnya. Dia butuh untuk bermain ya. Selain juga untuk bermain, kolam juga untuk air minumnya sendiri ya. Makanya keadaan kolam harus selalu bersih, steril, dan harus selalu jernih ya. Kita akan membersihkan kolam itu minimal ya 1 kali sehari atau 2 kali sehari ya. Karena kalau kolam keadaan kotor, entok-entok kita itu tidak akan mau berenang ya atau bermain, dan tidak mau minum juga ya. Karena walaupun terlihat bagus dari atas, karena di dalam bawahnya itu tersirat bau atau kotoran-kotoran ya. Makanya entok-entok tidak akan mau bermain kalau keadaan air itu sangat kotor atau 2 hari 3 hari belum dibersihkan atau belum dikuras. Itu entok akan stres, tidak akan mau bermain di air kolam tersebut ya. Selain pembersihan kolam juga yang harus kita perhatikan yaitu air juga harus jernih ya. Juga bekas-bekas makanan atau kotoran-kotoran harus kita sikat ya, harus keadaan steril, rapi, agar entok-entok kita itu tetap selalu sehat dan tidak terkena penyakit ya. Karena penyakit itu datangnya mungkin dari ke area kandang yang kurang bersih, atau dari udara dari luar juga bisa memasuki ke area kandang kita. Nanti kandang kita akan terkena virusnya sehingga datanglah penyakit. Kalau misalkan entok sudah terkena penyakit satu, nah itu juga akan bisa membawa malapetaka bagi teman-temannya, sehingga bisa semuanya akan mengakibatkan sakit dan bisa mati juga ya. Itu kemungkinan sangat berbahaya bagi peternakan kita ya. Nanti bisa mengalami kerugian. Mental kita pun akan diasah di situ ya. Ketika usaha kita mengalami kehancuran, kerugian yang sangat besar, disitulah mental kita diasah. Apakah kita akan lanjut atau berhenti? Kalau misalkan kita berhenti untuk tidak bisa memperbaikinya ke depannya, mungkin kita adalah orang-orang yang kalah ya guys ya dalam berusaha. Walaupun kita salah, kita harus perbaiki terus menerus, karena usaha itu tidak selalu mulus ya. Ya makanya kita harus selalu menjaga area-area kita itu selalu bersih, terutama air yang selalu harus kita perhatikan ya. Kalian coba dengan metode ini, air selalu jernih, itu kalian perhatikan dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun, saya bisa pastiin bahwa entok-entok kalian itu tidak akan terkena penyakit ya.
Ya walaupun nanti kalau ada yang mati 1-2 ekor itu tidak mungkin semuanya akan mengalami kematian. Ya kalau istilahnya penyakit ya pasti ada ya kemungkinan, kalau kita selalu menjaga, bersedia payung sebelum hujan, memberikan resep-resep kebaikan, juga kebersihan kandang, itu paling yang mati yang terkena virus 1 atau 2 ekor aja ya, nggak mungkin semuanya. Yang selalu harus kita perhatikan itu adalah 1 hari air harus dikuras ya. 1 hari atau 2 hari sekali kita harus menguras air. Jangan menganggap remeh masalah kolam ya, karena kolam ini juga penting untuk kebersihan entok-entok kita ya guys ya. Dan kalau misalkan entok kita tidak ada kolam, ya kemungkinan itu bahaya juga ya buat entok-entok kita ya, dan tidak akan mengalami stres. Ya buatlah kolam walaupun kecil ya guys ya. Ya itu aja tips dari kami.